Oke guys, kali ini vlogging lagi ya, motovlog lagi. Perjalanan pulang dari kos ke rumah. Oke. Touchdown. Touchdown. Oke. Review action cam EZ-Twist S1C. Action cam ini lumayan bagus lah gitu. Harganya pun sedang lah, jadi nggak terlalu mahal-mahal pisan gitu. Di bawah 1 juta, kisaran 500.000 sampai 600.000-an lah. Kelebihannya EZ-Twist S1C, dia udah sensor touchscreen, LCD-nya udah touchscreen. Terus gambarnya juga lebih halus, kualitas gambarnya lebih natural dibandingin sama merek Bipro atau Biker. Tapi memang kualitasnya masih Full HD, jadi belum 4K. Jadi kalau ngerekam video Full HD cuma bisa 30 fps. Tapi kalau ngerekam resolusi HD 1280 kali 720 bisa sampai 62 fps. Ya kalau makin tinggi fps ya makin bagus lah. Terus apa lagi ya? Ada wifi juga, slot micro SD. Baru nge-review motor New Jupiter MX lagi. Kayak ini motor kan udah cukup lama, 7 tahun, tapi masih tetap enak gitu kan, karena motor beli dari baru, tangan pertama gitu kan. Jadi ya masih original mesinnya gitu, belum pernah dibongkar, belum pernah turun mesin. Jadi ya lebih enak gitu. Kalau motor second kan kadang suka turun mesin, kadang atau rusak apanya nggak tahu juga kan gitu.
modifikasi ini motor kan ceritanya udah gue modif sedikit lah, ringan, tapi modifikasinya ringan lah gitu, jadi bukan modifikasi mesin. Modifikasinya cuma gue ngerubah kelistrikan doang, jadi standarnya AC jadi DC full wave, full DC full wave. Akibatnya lebih enak gitu, terus bisa pasang charger, USB charger, pengisiannya lebih konstan gitu, jadi nggak over. Kalau bawaannya kan AC kan apa namanya, kalau lagi motor jalan apalagi rada ngebut gitu, pengisian bisa sampai 16 volt, mentok lah. Kalau udah di atas 16 volt bisa jebol hiprok, CDI itu bisa jebol, repot kalau CDI udah jebol mah, karena terlalu over, jadi ya bahaya gitu kan. Aduh, mobil gede pisan teh gewo. Modifikasi apa lagi ya, paling apa, simpel lah gitu, cuma pasang lampu rem LED, lampu senja LED, karena udah DC jadi bisa jelasin. Kalau enggak mah nggak bakal bisa, putus dulu. Oke, terus modifikasi apalagi ya, knalpot gitu kan, knalpot. Oh rame, malas rame mah, masih premium ini rame pisan, males. Nanti aja lah, kan masih ada setengah lebih isi bensin, ya biasa lah. Oke, ngebahas kelebihan kekurangan mah nggak ada habisnya lah, pasti ada aja kalau kekurangannya, namanya juga produk kan buatan manusia tuh. Nah, namanya manusia mah nggak ada puasnya lah, pasti pengen lebih lagi gitu. Baca. Motor disyukuri aja, lebih enak kalau motor atas nama sendiri, jadi ngurus pajaknya gampang, gak nyusahin. Kalau motor apa namanya bekas, kebanyakan tangan kedua, bekas punya orang ya gitu lah, ngurusnya rada susah. Kalau perpanjangan kan kudu balik nama, kalau motor bekas mah kudu balik nama, akibatnya bayar lagi, bayarnya aja udah lumayan. Bayar pajaknya gitu, jadi kalau kita beli motor bekas pas balik namanya tuh mahal gitu, karena kan mesti bayar pajak ke pemerintah ya, tapi ya harganya ya lebih murah. Terus kelebihan motor Yamaha Jupiter MX kan ya, karena kualitas materialnya di hasil for the piston segala
itu mah udah biasa lah sebenarnya ya, bukan berarti ya nggak akan rusak, tetap juga bisa rusak kalau udah lama mah. Terus nggak dirawat, lah ganti oli habis, air radiator habis, lama-lama bisa rusak mobil. Oh no. Terus kekurangannya ya, kalau mesin Yamaha kan masih SOHC 4 valve. SOHC 4 valve ya, akibatnya dia masih pakai rocker arm atau klatek gitu kan, jadi pasti bunyinya rada kasar, ada bunyi pukulan gitu kan. Nggak sehalus DOHC. Terus RPM tinggi juga nggak bisa mentok gitu, mentok aja. RPM nggak bisa setinggi DOHC lah, kalau DOHC kan gede. Kalau DOHC kan bisa sampai 13.000 gitu kan. Kalau SOHC apalagi 4 valve 9.000 aja udah rada teriak kan, udah rada berasa gitu. Dia cuma menang di putaran bawah lah kalau kayak fiction yang masih itu ya, fiction SOHC, fiction New Fiction Advance, fiction 2017 lah. Kalau di OHC kan lebih enak itu, nggak ada rocker arm, jadi dia double cam, open up, camshaft double, jadi lebih mantep buat RPM atas tuh, 6.000 ke atas, 5.000 ke atas lah, baru berasa tarikannya gitu, enteng. Kalau ini mah cuma menang di mungkin tarikan bawah, tapi ya pendek juga gitu kan, napasnya pendek kan, karena kan motor SOHC, jadi ya napasnya pendek, jadi aduh, napasnya pendek jadi ya mentok. Ini lebih cocok buat motor touring kalau mesin SOHC. SOHC 4 valve, apalagi 4 valve. Ya 4 valve lebih power, lebih naik dikit lah, tapi dikit aja lah. Aja putaran atas mentok. Kayak ini kan cuma sampai gigi 4, jadi ya paling mentok ya 100 lah, itu juga udah rada berat. Apalagi kalau bawa beban, bawa boncengan, terbobot ya gitu lah. Buat jalan santai lah, dalam kota lah. Kalau jalan jauh bisa juga, cuma ya udah sabar. Gak bisa ngebut lah, ngeri kalau ngebut kan. Kalau ngebut ngeri, terus mentok gitu. Mentok jadi ya kudu sabar lah bawa motor, nggak boleh terlalu produk lagi ya. Kan kodratnya memang motor cruiser touring gitu kan, jadi kecepatan konstan paling 80, mentok-mentok paling ya 90 lah.
cepet gitu. Beda kalau di OHC dia lebih enak dibawa ngebut sih, cross race buat putaran tinggi ya. Mungkin kalau jalan jauh kan otomatis kan top speed kan gigi 6 mungkin bisa di atas cepet. Nah ya otomatis lebih cepat juga sih dibandingin yang SOHC gitu kan. SOHC kan mentok gitu, nggak bisa high RPM ya, apalagi ya. Ya kelebihannya ya mesin tegak gitu kan, mesin tegak jadi kalau banjir lebih enak gitu kan, terus lebih tinggi lah. Dibandingin mesin tiduran. Kalau mesin tidur kan kalau hujan banjir gitu kan isinya kan di bawah, jadi ya resiko kena air gitu rembes. Ya bebek, tapi ini bebek mesin bebek semi sport lah gitu. Jadi bebeknya nggak bebek pisang gitu, nggak belepek, nggak bebek blown lah gitu. You what? Bebek lumayan lah gitu. Aduh. Bebek nggak malu-maluin lah ibaratnya, nggak kayak bebek murah gitu kan, bebek ekonomis gitu kan. Ya tahu sendiri lah, macam Revo, Supra, Honda Blade, sama Force. Ya sorry, maksudnya bukan ngejelasin, tapi ya daya tahannya gitu mungkin nggak selama ini mungkin. Ini 135 cc 4 valve, lumayan irit lah gitu, tergantung bawahnya sih. Kalau bawahnya ngebut juga boros juga lah. Yang penting mah kalem-kalem aja, santai-santai, enjoy gitu riding. Nah ini keren making kopling, motor kopling, bebek kopling yang nggak jelas. Kenapa gue bilang nggak jelas? Karena kodratnya motor kopling itu harusnya motor sport. Ayo udah, wah dipasangkan gimana? Bebek kopling ya gitu deh, nggak jelas. Kalau mau kalian matic gitu buat di dalam kota mah enakan selap-selip matic sih. Kalau bebek ya kayaknya sih itu nanggung juga. Kalau menurut gue sih bebek kopling mah nanggung. Apalagi kayak model Satria itu mah memang underbone gitu kan, jadi memang tujuannya buat diakses gitu kan. Jadi buat balap liar, motor balap liar tahu sendiri lah gitu. Yang penting ringan, mesinnya gede, bobotnya ringan, jadi bisa secepatnya gitu kan, nyampe top speed secepat mungkin. Masalah stabil atau enggak urusan belakangan. Balik ke modifikasi, paling modifikasi ini mah modifikasi yang nggak merusak mesin gitu. Jadi modifikasi kelistrikan paling mentok-mentok itu cuma ganti knalpot doang. Knalpot aja lah, knalpot balap nih nggak jelas. Yang penting biar kedengaran
kedengeran suaranya. Nah gak enaknya kenapa gue ganti knalpot aftermarket gitu, karena knalpot bawaan standarnya tuh hanya piston gitu, jadi apa suaranya nggak gitu kedengeran, ngeri. Terus rada ngeden gitu kan, jadi kalau apa namanya, kalau narik tuh agak nggak ngelos kalau pakai knalpot kayak gini kan. Kalau apa namanya, pas narik enak gitu, ngelos gitu kan. Oke, seperti biasa mampir di tukang kelapa. Ya, mang beli kelapa 2, kelapa muda. Ah, ya bungkus aja ya. Nggak bawa tempatnya, lupa. Ntar nyantai dulu. Beli kelapa nawar, orang kaya. NANI?! お前はもう死んでいる。Awas jatuh. Oke guys, lanjut lagi, kita pulang ke rumah. Oke, jadi ya begitulah. Ada enaknya lah nggak naik motor juga. Ada enaknya kalau naik motor ya kena debu, kena angin, ngisepin debu, kehujanan, kepanasan, resiko kecelakaan, kecapean. Kalau naik mobil kan nggak kena angin gitu kan, jadi nggak kehujanan, nggak kena debu. Tapi ya bensinnya lebih mahal, harganya lebih mahal, pajak segala macem, lebih aman buat kesehatan. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video vlogging kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata, tidak ada maksud menjatuhkan apapun. Kita hanya berusaha untuk menjadikan hidup ini menjadi lebih bermakna, biar nggak bosan. Terima kasih banyak, salam damai sejahtera dan sukses selalu.